Kabur aja dulu. Jalan keluar cerdas atau kesalahan fatal. Kenapa sih? Sekarang banyak banget orang bilang, kabur aja dulu. Kabur dari negara, kabur dari kerjaan, kabur dari hubungan, bahkan kabur dari hidup yang makin berat. Coba kalian perhatikan, ini bukan cuma sekadar tren atau hashtag lucu-lucuan di media sosial. Ada keresahan nyata di baliknya. Keresahan yang barangkali juga kalian rasakan sendiri. Kita lihat dari sisi besar dulu, yaitu kondisi negara yang bikin banyak orang kehilangan harapan. Susah cari kerja, lapangan pekerjaan sempit, gaji kecil, tapi biaya hidup terus naik. Sementara di berita yang kita lihat setiap hari, justru korupsi pejabat, birokrasi bertele-tele, kebijakan yang seringnya nggak berpihak ke rakyat kecil. Akhirnya muncul pikiran, ngapain bertahan di sini kalau ada negara lain yang bisa kasih kehidupan lebih manusiawi? Tapi bukan cuma soal negara, banyak juga yang pengen kabur dari kehidupan personalnya sendiri. Ada yang terjebak di kerjaan toksik, overwork, dihargai rendah, burnout setiap hari, tapi nggak ada penghargaan. Ada yang stuck di hubungan yang nggak sehat, seperti penuh manipulasi, tekanan, atau sekadar nggak lagi bahagia, tapi takut melepaskan. Ada juga yang pengen kabur karena mental health mereka udah nggak kuat menghadapi tekanan sosial, ekspektasi keluarga, atau omongan orang sekitar yang nggak ada habisnya. Makanya, kalimat kabur aja dulu itu jadi terasa begitu relate buat banyak orang. Karena dia menyentuh sesuatu yang kita nggak selalu berani bilang keras-keras bahwa kita capek, kita butuh jeda, kita butuh keluar sebentar dari lingkaran yang seakan-akan nggak ada ujungnya. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah kabur itu solusi, atau jangan-jangan justru jebakan baru? Apakah kabur bisa jadi jalan keluar, atau cuman penundaan masalah yang bakal balik lagi di depan kita? So, kali ini kita akan bedah makna dari kabur aja dulu ini. Kapan dia bisa jadi bentuk penyelamatan diri, dan kapan dia justru jadi pola yang bikin hidup kita stuck. Kalau kita telusuri, kenapa sih frasa kabur aja dulu bisa viral di media sosial? Kenapa bisa begitu nempel di kepala, khususnya buat generasi muda kayak Gen Z dan milenial? Jawabannya sederhana. Karena ini bukan sekadar guyonan, tapi cerminan realita. Cerminan rasa frustasi dan putus asa. Kita bisa lihat tren yang makin jelas belakangan ini. Banyak anak muda yang kepikiran, bahkan serius, buat pindah ke luar negeri. Bukan cuma buat liburan atau sekolah sebentar, tapi benar-benar pindah hidup. Cari kerja di luar, apply beasiswa, bahkan nikah sama orang asing demi dapat kesempatan tinggal di negara lain. Dan untuk alasan kenapa banyak orang di luar sana ingin kabur aja dulu, sebenarnya bukan sekadar ikut tren. Ini bukan cuma karena lihat orang lain posting di TikTok atau nge-tweet soal hidup di luar negeri. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu sebuah keresahan kolektif yang selama ini dipendam. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, ada faktor sosial. Kita nggak bisa munafik. Kondisi politik dalam negeri sering bikin anak muda pesimis. Banyak dari kalian pasti merasakan sendiri gimana kepercayaan sama sistem dan pemerintahan di negara ini makin lama makin goyah. Setiap kali buka berita, yang nongol bukan solusi, tapi drama politik, kasus korupsi, atau kebijakan yang terasa makin jauh dari rakyat. Ada ketidakadilan yang seperti dibiarkan hidup subur. Di luar negeri, meski nggak sempurna, sistem politik terasa lebih stabil, dan itu menciptakan rasa aman yang nggak selalu bisa kita dapatkan di sini. Makanya wajar saja kalau banyak generasi anak muda yang tumbuh dalam kondisi seperti ini, jadi muncul rasa kayak, apa gunanya stay kalau kita cuma jadi korban sistem yang bobrok? Kedua, faktor ekonomi. Ini lebih pedih lagi. Banyak yang sudah banting tulang, kerja keras siang malam, tapi hasilnya nggak sebanding. Gaji rendah, biaya hidup makin naik, harga rumah seolah mustahil dijangkau, bahkan buat sekadar nabung aja, rasanya seperti mimpi. Ada orang yang sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi ujungnya tetap menganggur atau kerja dengan upah yang nyaris nggak manusiawi. Di sisi lain, ketika lihat teman atau saudara yang kerja di luar negeri, gaji mereka bisa berkali-kali lipat untuk pekerjaan yang sama. Itu yang bikin sebagian orang berpikir, kalau saya kerja di luar, mungkin capeknya sama, tapi hasilnya bisa lebih terasa. Bisa nabung, bisa bantu keluarga, bisa punya masa depan. Ketiga, faktor personal. Ini yang paling menyentuh hati. Di Indonesia, banyak anak muda yang merasa jalan karirnya nggak jelas. Masuk kerja susah, saingannya gila-gilaan, gajinya pun sering nggak sepadan dengan effort.
Mereka merasa kalau terus bertahan di sini, mereka nggak akan punya masa depan yang jelas. Dan bukan cuma soal uang, tapi soal harapan. Tentang apakah hidup ini bisa berkembang, apakah mimpi bisa benar-benar dicapai, ataukah harus dikubur demi bertahan hidup. Perasaan stuck, seperti berlari di treadmill yang nggak pernah maju-maju, itu yang akhirnya bikin banyak orang mikir gini. Kalau di luar negeri, meskipun tantangannya juga besar, setidaknya jenjang karir lebih transparan dan ada kepastian tentang hak-hak pekerja. Dan ini semua bukan sekadar asumsi, karena data juga mendukung. Seperti jumlah pekerja migran Indonesia yang terus meningkat setiap tahun. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mencatat lebih dari 200.000 orang resmi berangkat kerja ke luar negeri tiap tahunnya, dan jumlah yang lewat jalur tidak resmi bahkan bisa lebih besar. Belum lagi tren anak muda yang apply beasiswa ke luar negeri, atau ikut program working holiday. Semua ini menunjukkan bahwa kabur bukan lagi sekadar wacana, tapi pilihan nyata yang sedang banyak dipikirkan. Kalau mau pakai analogi, bayangkan kalian lagi naik kapal, tapi kapal itu bocor parah. Air makin masuk, kalian sudah berusaha menyendok air keluar pakai ember kecil, tapi nggak ada tanda-tanda kapal bakal diselamatkan. Nah, dalam kondisi kayak gini, wajar kan kalau orang-orang memilih lompat ke kapal lain yang terlihat lebih kokoh? Bukan karena mereka nggak cinta sama kapal yang sekarang, tapi karena naluri bertahan hidup lebih kuat dari rasa setia. Dan disitulah letak poinnya. Orang ingin kabur bukan karena lemah, tapi karena mereka merasa bertahan di tempat yang salah justru bikin mereka tenggelam lebih cepat. Tapi pertanyaannya, apakah benar kabur itu jalan keluar? Atau justru kabur adalah cermin dari luka yang lebih dalam, yang sebenarnya nggak akan sembuh hanya dengan pindah tempat? Biasanya, kalau kita dengar kata kabur, konotasinya selalu negatif. Seolah-olah orang yang kabur itu pengecut, lemah, atau nggak bisa berjuang. Tapi kalau kita lihat lebih jernih, kabur aja dulu kadang justru bisa jadi strategi hidup yang sehat, bahkan langkah yang berani. Karena kabur itu nggak selalu berarti lari dari masalah, bisa jadi itu cara seseorang mencari jalan keluar yang lebih baik. Langsung saja yang pertama, kabur memberi ruang untuk peluang baru. Ada orang yang terjebak di situasi yang sama bertahun-tahun, entah itu pekerjaan yang toksik, lingkungan yang bikin stuck, atau sistem yang nggak ngasih ruang buat berkembang. Kalau mereka tetap maksa bertahan, apa yang terjadi? Ya, mereka akan kehabisan energi, waktu, dan potensi. Nah, dengan berani memilih untuk kabur dulu, mereka justru bisa menemukan peluang yang sebelumnya nggak kelihatan. Misalnya, pindah ke negara lain dengan sistem kerja yang lebih sehat, atau mencoba industri baru yang lebih sesuai dengan passion mereka. Kadang, pintu yang kalian cari cuman bisa kelihatan kalau kalian berani keluar dari ruangan lama yang gelap. Kedua, kabur membuka perspektif baru tentang dunia. Hidup itu luas, jauh lebih luas dari kota atau negara tempat kita lahir. Ketika seseorang memilih kabur, entah ke luar negeri, ke kota baru, atau bahkan sekadar keluar dari lingkungan lama, itu membuka kesempatan buat melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Perspektif ini penting, karena dengan itu kita bisa membandingkan, belajar, dan menyadari hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Banyak orang yang setelah kabur akhirnya bisa melihat bahwa ada cara hidup lain yang lebih sesuai dengan diri mereka. Dan seringkali, perspektif baru itu bikin mereka lebih menghargai hidup dan lebih jelas dalam menentukan arah ke depan. Ketiga, kabur bisa jadi bentuk self-preservation. Nggak semua orang kuat terus-menerus berada dalam kondisi yang merugikan, entah secara mental, finansial, atau emosional. Bayangkan ada seseorang yang bekerja di lingkungan yang penuh dengan tekanan nggak sehat, dihina, diremehkan, diperas tenaganya tanpa imbalan yang layak. Kalau dia tetap bertahan, bukan cuma masa depannya yang hancur, tapi juga kesehatan mentalnya bisa rusak. Dengan kabur dulu, dia sebenarnya sedang melindungi dirinya sendiri. Dia sedang menjaga kewarasan, kesehatan, dan martabatnya. Itu bukan kelemahan, tapi bentuk keberanian untuk berkata, saya pantas hidup lebih baik dari ini. Keempat, kabur menunjukkan keberanian buat nggak pasrah. Justru orang yang berani kabur seringkali adalah orang yang nggak mau diam di zona nyamannya. Mereka menolak untuk pasrah dengan keadaan yang nggak adil atau nggak sehat. Banyak orang mungkin memilih bertahan karena takut gagal, takut dibilang pengecut, atau takut dianggap nggak setia. Tapi orang yang kabur memilih jalur berbeda.
Mereka lebih memilih resiko ketidakpastian daripada kepastian yang menyiksa. Itu adalah bentuk keberanian. Karena, jujur aja, lebih gampang diam di tempat daripada pergi ke tempat baru yang belum pasti. Jadi kalau ada yang bilang kabur itu pengecut, sebenarnya mereka lupa. Kabur itu kadang justru butuh nyali yang lebih besar. Kalau kita tarik analogi lagi, bayangkan kalian lagi main game. Ada level yang stuck banget, kalian sudah coba berkali-kali, tapi hasilnya tetap gagal. Kadang, strategi terbaik bukan maksa main level yang sama, tapi berhenti sebentar, ganti strategi, atau bahkan pindah ke map lain dulu. Dari situ, kalian bisa dapat skill baru, perspektif baru, dan mungkin juga semangat baru untuk nantinya balik lagi menghadapi tantangan lama. Sama seperti hidup, kabur aja dulu bisa jadi cara untuk mengisi ulang energi dan mencari peluang baru yang lebih sehat. Tapi di sisi lain, ada hal penting yang harusnya kita jujur sama diri sendiri, yaitu risiko dari mindset kabur aja dulu kalau dijalani tanpa arah yang jelas. Kalian tahu nggak? Banyak cerita orang yang pindah ke luar negeri dengan harapan hidup bakal lebih baik, tapi akhirnya justru terjebak di lingkaran yang sama. Gajinya memang lebih besar, tapi biaya hidup juga tinggi. Lingkungan kerja nggak kalah toksik. Bahkan, rasa kesepian karena jauh dari keluarga malah jadi beban mental baru. Artinya, kabur tanpa strategi itu kayak lari dari satu lubang, tapi nyemplung ke lubang lain yang sama dalamnya, atau bahkan bisa jadi lebih dalam. Dan bahaya lainnya adalah kita bisa kehilangan kesempatan buat membangun sesuatu di tempat asal. Banyak orang yang punya potensi gede, tapi karena sibuk mikirin gimana caranya keluar, mereka nggak sempat mikirin gimana caranya bikin perubahan kecil di sekitar mereka. Padahal seringkali, perubahan besar berawal dari hal kecil yang konsisten. Dan ada risiko yang lebih halus tapi berbahaya, yaitu kabur jadi pelarian permanen. Kita jadi terbiasa lari setiap kali ada masalah, tanpa pernah belajar menghadapi. Ujung-ujungnya, bukannya hidup lebih ringan, justru makin berat karena kita nggak pernah selesai dengan diri sendiri. Paling parah lagi, kalau kabur aja dulu dipakai sebagai alasan buat menghindari tanggung jawab. Misalnya, daripada berjuang di sini, mending kabur aja. Padahal kadang, masalahnya bukan di tempatnya, tapi di cara kita ngadepin hidup. Kalau pola pikir ini nggak disadari, kabur malah jadi justifikasi untuk malas berkembang. Jadi, kabur memang bisa jadi solusi. Tapi kalau salah kaprah, dia bisa berubah jadi jebakan. Seperti pisau bermata dua, bisa menolong, bisa juga melukai kalau kita nggak hati-hati. Nah, sampai di sini, pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang boleh atau enggak buat kabur. Tapi kapan kabur itu jadi pilihan sehat dan kapan kita harus belajar untuk menghadapi. Kabur itu bisa jadi langkah yang benar kalau situasi udah nggak sehat sama sekali. Misalnya, kalian kerja di tempat yang toksik, dimanipulasi, dilecehkan, atau dimanfaatkan tanpa henti. Kalian tahu itu bukan cuma bikin lelah, tapi juga merusak mental. Dalam kondisi kayak gini, kabur bukan kelemahan, tapi bentuk self-preservation. Sama halnya dengan orang yang terjebak di sistem yang jelas-jelas nggak berpihak, politik penuh ketidakadilan, peluang ekonomi nggak seimbang. Kadang satu-satunya jalan adalah mencari tempat lain untuk bisa bernapas. Atau ketika burnout udah sampai titik parah, kabur sebentar bisa jadi jalan untuk riset dan nyelamatin diri sendiri. Tapi di sisi lain, ada situasi yang sebenarnya nggak perlu kita kabur. Misalnya, konflik kecil di tempat kerja atau hubungan personal. Kadang masalah itu bisa diberesin dengan komunikasi, negosiasi, atau perubahan kecil dalam cara kita menghadapi. Kalau tiap kali ada gesekan sedikit kita langsung kabur, kita nggak pernah belajar skill paling penting dalam hidup, yaitu cara menyelesaikan masalah. Jadi intinya, kabur itu harus dilihat sebagai taktik sementara, bukan tujuan akhir. Dia kayak tombol pause dalam hidup, bukan tombol stop. Kita bisa ambil jeda, mundur sebentar, atau bahkan pindah ke lingkungan yang lebih sehat. Tapi jangan sampai kabur dijadikan satu-satunya identitas atau pola permanen. Karena pada akhirnya, mau dimanapun kita berada, kita tetap harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Satu kalimat sederhana yang bisa merangkum pelajaran ini adalah, kabur itu boleh, tapi jangan lupa pulang. Kalau bukan pulang ke rumah, minimal pulang ke diri sendiri. Kalau ada satu hal yang harus kita ingat, itu adalah kabur bukan berarti lari tanpa arah. Kabur yang sehat itu sebenarnya lebih mirip dengan ambil jarak. Kayak lagi jalan jauh, terus kalian berhenti sebentar buat minum,
Tarik napas dan lihat peta sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi bukan sekadar menjauh, tapi malah menjauh dengan tujuan. Supaya kabur bisa jadi langkah yang sehat, ada beberapa fondasi yang perlu kalian siapkan. Pertama, literasi emosional. Artinya, kita harus cukup peka mengenali apa yang sebenarnya kita rasain. Apakah kita benar-benar terjebak dalam situasi yang nggak sehat, atau sebenarnya hanya lagi kelelahan sesaat. Banyak orang kabur karena salah baca emosinya sendiri. Mereka kira muak berarti harus pergi, padahal kadang cukup dengan istirahat atau ngobrol jujur. Kedua, financial cushion. Kabur tanpa tabungan itu kayak nekat lompat dari kapal tanpa pelampung. Kita butuh cadangan, dana darurat, tabungan kecil, atau apapun yang bisa bikin kita merasa aman kalau tiba-tiba harus cabut. Karena jujur aja, kabur itu mahal. Dan kalau kita kabur tanpa bekal, bisa-bisa kita malah terjebak di tempat baru yang sama, sulitnya dengan tempat lama. Ketiga, support system. Kabur sendirian itu berat, tapi kalau kita punya orang yang bisa kita ajak cerita, minta perspektif, atau bahkan sekadar tempat singgah sebentar, proses kabur itu jadi lebih ringan. Bisa teman dekat, keluarga, atau komunitas yang ngerti perjuangan kita. Mereka bukan hanya jadi sandaran, tapi juga pengingat kalau kita nggak sendiri. Dan yang paling penting, fokusnya bukan sejauh apa kita kabur, tapi apakah kabur itu membawa kita ke arah yang lebih baik. Kabur itu bukan soal jarak, tapi arah. Mau kalian kabur 1.000 kilometer atau cuman pindah ke kafe di ujung jalan, yang menentukan sehat atau enggaknya adalah apakah setelah itu hidup kalian sedikit lebih ringan, lebih jelas, atau lebih terarah. Kalau mau dibuat analogi, kabur itu kayak pit stop dalam balapan. Bukan berarti keluar dari trek, tapi berhenti sebentar untuk ganti ban, isi bensin, cek mesin. Supaya nanti pas balik ke trek, kita bisa lanjut dengan tenaga baru. Kalau kaburnya sehat, hasil akhirnya adalah versi kita yang lebih siap, bukan versi kita yang lari dari tanggung jawab. So guys, kalau ada satu hal yang harus kalian bawa pulang dari pembahasan ini, itu adalah kabur aja dulu bukan tanda lemah. Justru itu tanda kalian tahu kapan harus berhenti, kapan harus jaga diri, dan kapan harus cari jalan lain. Banyak orang salah kaprah, menganggap kabur itu kalah, kabur itu pengecut. Padahal, orang yang berani kabur seringkali adalah orang yang paling berani mengakui batas dirinya. Karena nggak semua medan harus kita lawan habis-habisan. Kadang, justru kebijaksanaan ada di kemampuan untuk mundur, mengambil napas, dan nyusun strategi baru. Sekarang, coba kalian refleksikan sebentar. Apa ada situasi dalam hidup kalian yang bikin kalian pengen banget kabur? Entah itu pekerjaan yang bikin mental habis, hubungan yang terasa toksik, atau bahkan tekanan ekspektasi yang terus menghantui. Kalau iya, coba tanya ke diri sendiri. Apakah kabur kalian punya arah jelas atau cuma lari dari rasa sakit? Karena kabur tanpa arah hanya akan bikin kalian muter di lingkaran yang sama. Tapi kabur dengan arah bisa jadi pintu menuju hidup yang lebih sehat dan lebih bermakna. Ingat, masalahnya bukan di kaburnya. Kabur itu cuma langkah. Yang paling penting adalah, setelah kabur, apakah kalian siap melangkah lebih sadar, lebih terarah, dan lebih kuat? Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.